Kita semua melihat klip-klip ini menjadi viral akhir pekan lalu. Ribuan demi ribuan pria Maroko, entah dari mana, tiba-tiba memutuskan untuk menyerbu Kyoto. Saya percaya itu adalah pelafalan yang benar. Tapi saya juga pernah mendengar pelafalan yang berbeda. Orang-orang membanjiri enklave Spanyol di sekitar Maroko. Itu ada di Afrika. Jadi ini sebenarnya telah memulai perdebatan menarik lainnya karena Anda tahu bagaimana Spanyol mendukung Gaza, bagaimana para politisi, pemimpin, dan aktor Spanyol, mereka akan berkata, bebaskan, bebaskan Palestina. Dan mereka terus mengkritik Israel karena dianggap sebagai negara kolonial. Jadi mereka sebenarnya telah memunculkan perdebatan menarik lainnya karena kami tidak tahu tentang itu. Saya pun tidak tahu tentang Kyoto. Saya tidak tahu tentang semua itu. Coba lihat ini. Jadi orang ini yang jelas-jelas adalah aktivis pro-Israel yang sangat vokal, dia berkata, tidak ada yang bertanya kenapa Spanyol secara harfiah ada di dalam Maroko. Poin yang bagus. Lihat ini, Spanyol, Ceuta dan Melilla, maaf. Itu Spanyol, itu juga ada di Maroko. Kenapa bisa begitu? Nah, saya sudah mencari tahu sejarahnya, tapi maaf. Lihat tanggapan dari pihak lain. Karena sekarang pihak lain bingung, karena mereka tidak ingin menyinggung Spanyol, karena Spanyol sangat pro-Palestina. Tapi sekarang bagaimana? Spanyol seperti kami menentang kolonialisme, kecuali kalau kami yang melakukannya. Jadi wanita ini berkata, karena orang-orang telah mempelajari sejarah, Ceuta dan Melilla adalah milik, dia pro-Palestina, omong-omong seorang Muslim. Dan dia mencari-cari alasan untuk Spanyol atas nama Spanyol. Ceuta dan Melilla telah menjadi milik kerajaan Spanyol selama 500 tahun. Itu yang sebenarnya ingin dia katakan. Maroko baru menjadi negara merdeka hanya 68 tahun yang lalu. Jadi intinya dia mengatakan bahwa 500 tahun yang lalu tidak ada Maroko. Jadi apapun yang ada di sana bisa menjadi milik mereka. Sekarang, bukankah kita pernah mendengar argumen seperti ini sebelumnya, teman-teman? Bukankah itu juga yang terjadi sebelum tahun 1948 di wilayah yang sekarang menjadi Israel dan Palestina? Tidak ada Palestina sebelum tahun 1948. Kalian tahu, teman-teman? Saya sebenarnya tidak pernah menggunakan argumen ini sampai hari ini, karena menurut saya itu argumen yang konyol. Maksud kalian apa? Tidak ada negara Palestina. Itu adalah argumen menyesatkan karena tetap saja ada orang-orang yang tinggal di sana. Jadi apa masalahnya kalau memang tidak ada negara di sana? Tapi sekarang saya mengerti, kenapa orang Israel menggunakan argumen itu. Karena untuk menciptakan negara baru, kamu harus mengatakan bahwa kamu pernah punya negara sebelumnya. Sama seperti Spanyol bisa bilang, hey, dulu tidak ada Maroko di sana. Hanya ada beberapa suku atau apapun di tanah itu. Tidak ada Maroko di sana. Jadi wilayah kecil yang kita sebut Ceuta ini, dulunya tidak dimiliki siapapun. Itulah sebabnya sekarang milik kita. Dan memang benar, orang-orang saat ini menurut survei, studi, dan pemilu menunjukkan bahwa orang-orang di sana tidak ingin bergabung dengan Maroko. Saya tidak menyalahkan mereka. Tapi Anda tahu, jika Spanyol tetap seperti ini, tapi Anda tahu, jika Spanyol terus berjalan seperti sekarang, mungkin tidak akan ada bedanya. Mungkin tidak akan ada perbedaan antara Spanyol dan Maroko. Jadi itu hanya catatan sampingan. Tapi saya ingin menunjukkan ini kepada Anda. Jadi ketika kami melihat video-video mengerikan dari Spanyol, Ceuta Spanyol, kami melihat video-video ini mengejutkan semua orang di seluruh dunia. Ini benar-benar menjadi bumerang besar, sehingga bahkan Ursula von der Leyen pun ikut campur, dan dia mengatakan gambar-gambar yang datang dari Kiev tidak dapat diterima. Kita tidak bisa membiarkan siapapun datang ke serikat kita tanpa mematuhi hukum kita. Penyeberangan berbahaya harus segera dihentikan. Jaringan penyelundupan harus dibongkar. Bla bla bla. Maksudmu apa? Jadi semua orang yang datang ke Britania Raya dan Eropa dengan perahu hanya karena mereka tidak datang. 50.000 orang dalam sehari, itu yang jadi masalahmu. Jadi kamu setuju bahwa orang-orang seharusnya tidak masuk ke Eropa tanpa visa? Itu maksudmu? Jadi kalau kita setuju soal itu, berarti langkah selanjutnya adalah kita tidak sepakat soal jumlahnya. 80.000 orang datang. Kamu bilang begitu, dan kamu tidak melakukan apa-apa terhadap mereka saat mereka datang misalnya. 30 orang per hari. Jadi, apakah disitulah batasnya? Jadi kita pada dasarnya setuju bahwa orang-orang seharusnya tidak masuk ke Eropa atau negara-negara maju. Saya mengerti. Teman-teman, ini akan menjadi lebih baik. Ini benar-benar menjadi bumerang besar bagi para globalis. Lihat ini, bahkan Giorgia Meloni mengeluarkan pernyataan dalam bahasa Spanyol. Dan dia mengatakan Italia tidak akan menerima para migran ini. Dan Italia menangguhkan perjanjian kebebasan bergerak dengan Spanyol. Jadi saya tidak peduli apakah Anda, karena jelas di paspor Anda tidak bisa mendiskriminasi berdasarkan itu.
Anda adalah orang Spanyol asal Afrika Utara yang baru saja diuntungkan dari taktik kotor Pedro Sanchez. Jadi masuk ke negara kami. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Jadi yang bisa Anda lakukan hanyalah menghukum Spanyol. Dan Anda harus mengatakan, maaf, Anda harus menanganinya sendiri. Tidak ada orang dari Spanyol yang boleh masuk. Jadi itu, dan itulah mengapa Ursula von der Leyen juga, Anda harus ingat, Giorgia Meloni sangat anti-migran. Tapi jelas, setelah dia berkuasa, dia menyadari bahwa Anda tidak bisa melakukan apapun. Anda tidak bisa melakukan semua yang Anda janjikan karena dunia jauh lebih kompleks. Dan saya mengerti alasannya. Jadi semua politisi ini, mereka harus membuat keputusan yang sangat keras. Atau mereka harus membuat keputusan yang agak bisa diterima. Jadi setiap politisi memilih jalan tengah yang bisa diterima. Sedikit perlawanan, tapi tidak terlalu banyak. Karena jika Anda terlalu banyak melawan, maka Anda akan menghadapi konflik besar. Segalanya bisa menjadi tidak terkendali. Jadi itulah alasan Giorgia Meloni membuat beberapa keputusan yang bisa diterima. Dia berkata, Anda tahu, saya akan melawan setiap kesempatan yang saya dapatkan. Tapi ayolah, saya tidak akan mulai mendeportasi semua orang dan menghancurkan Uni Eropa. Itulah pilihan yang lebih mudah yang diambil. Tapi menurut pendapat saya, jika kamu membuat keputusan yang agak bisa diterima itu, dan kamu tidak membuat keputusan yang benar dan diperlukan, tidak peduli sekeras apapun keputusan itu pada saat itu, nanti ke depannya kamu akan harus membuat keputusan yang jauh lebih keras. Jadi jelas, masalah ini akan berbalik menghantam kita. Ini hanya soal kapan itu akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Jadi itulah alasan kenapa bahkan Ursula von der Leyen yang tidak melakukan apa-apa, dia berkata, kamu tahu ini tidak bisa diterima, bla bla bla. Jadi mereka sebenarnya telah mengorbankan kebijakan mereka sendiri. Dan sebagai hasilnya, tebak apa teman-teman? Spanyol mengeluarkan pernyataan ini. Hampir semua orang, karena mereka sekarang sedang mencoba meredam dampaknya. Mereka berusaha memastikan negara lain tidak ikut-ikutan. Ngomong-ngomong, saya pikir 3 atau 4. Prancis juga meningkatkan keamanan perbatasannya dengan Spanyol. Prancis meningkatkan, menambah, mengambil beberapa langkah lain. Mereka mungkin tidak secara terang-terangan mengecam Pedro Sanchez, tapi saya pikir 3 atau 4 negara sebenarnya tidak se-ekstrim Giorgia Meloni. Tapi mereka mengeluarkan beberapa pernyataan, seperti, hey, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ayolah. Tapi ini memang sudah, tapi ini tidak bisa dihindari. Jadi, Kedutaan Besar Spanyol di Inggris mengatakan hampir semua orang yang masuk ke Ceuta kemarin sekarang sudah kembali ke Maroko. Tidak mungkin melakukan perjalanan dari Ceuta atau Melilla ke daratan utama Spanyol. Benarkah? Memang tidak mungkin. Apakah seperti itu semua orang Spanyol baru ini datang ke Spanyol? Tanpa menunjukkan identitas di pos pemeriksaan polisi, integritas wilayah Schengen benar-benar terjamin. Lihat, mereka mengeluarkan pernyataan itu. Integritas wilayah Schengen benar-benar terjamin. Omong kosong. Ada 5 juta Muslim di Eropa pada pergantian abad. Sekarang ada 15 juta. Banyak dari mereka datang dalam 10 tahun terakhir. Dan itu bukan pemandangan yang indah. Jadi kalau kamu sepolos itu, maaf saja. Tapi pernyataan yang dikeluarkan Spanyol ini adalah kebohongan. Lihat ini. Beginilah kondisi jalanan Kyoto saat ini. Ada lautan. Sebenarnya, saya tidak tahu apakah lautan adalah kata yang tepat. Ada tumpukan-tumpukan kotoran manusia di setiap sudut jalan. Orang-orang sudah benar-benar muak. Orang-orang sudah muak. Lihat ini teman-teman. Mereka bilang mereka semua kembali. Dan mereka menunjukkan beberapa video orang-orang yang kembali. Dan mereka bahkan menunjukkan beberapa foto yang mengharukan tentang seorang pria Maroko yang terluka dan polisi serta petugas tentara bersikap sangat baik kepada mereka, merawat dengan baik, memberi mereka air dan segala macam omong kosong itu. Dan jelas ada wanita-wanita liberal woke yang menyambut mereka. Jadi mereka melakukan itu di satu sisi. Lihat ini. Sekarang mereka menerobos masuk ke toko-toko. Lihat ini. Mereka menerobos masuk ke toko. Lihat itu. Lihat itu teman-teman, lihat itu. Mereka mengusir mereka keluar. Keluar. Tidak ada dakwaan yang diajukan. Di dunia yang beradab, jika seseorang masuk secara paksa, kamu menangkap mereka lalu memasukkan mereka ke penjara. Tapi tahu tidak, dan ini bukan hanya di Kyoto. Polisi Metropolitan tahu hal serupa juga terjadi di London. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka sebenarnya hanya mengusir mereka dan berkata, pergi ke tempat lain, pergi ke tempat lain. Begitu saja. Setidaknya mereka mengambil kembali apa yang telah dicuri. Ini sudah sangat dekat dengan anarki. Sudah sangat dekat. Siapa yang lakukan ini? Pedro Sanchez yang lakukannya. Jadi mereka mulai membuat teori konspirasi. Mereka bilang, ya, Israel sangat dekat dengan Maroko. Jadi Maroko telah diperintah oleh negara Israel. Jangan-jangan Yahudi ada di baliknya. Ini Yahudi yang melakukan ini untuk mendestabilisasi pemerintahan Pedro Sanchez. Apa? Ini akibat ulah Pedro Sanchez sendiri. Dia harus menanggung akibatnya. Perbatasan terbuka berarti seperti itu teman-teman. Katakan satu hal pada saya. Kalau kamu bilang begitu, orang-orang yang datang ke sini dengan perahu, kita akan menempatkan mereka di hotel. Kita akan memberi mereka makanan dan air.
Lalu beberapa wanita kiri progresif kita akan menari bersama mereka dan berpesta. Kenapa kamu tidak mau pergi? Kalau aku terjebak di negara dunia ketiga yang kacau, aku pasti akan pergi. Aku akan pergi. Inilah kenapa aku bilang kita harus melampaui cara pandang melihat sesuatu sebagai jahat atau baik, buruk atau bagus. Tidak, kita harus melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dari sudut pandang apa yang berhasil. Muslim sedang memperkuat ikatan mereka. Mereka menyatukan kekuatan mereka. Kenapa? Karena mereka ingin bertahan dari ini. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak pengaruh. Mereka telah melihat hal yang mustahil. Mereka sudah punya beberapa anggota Kongres pria maupun perempuan di Amerika. Mereka punya sekitar 25 anggota parlemen di Inggris. Dan hal yang sama terjadi di Swedia, Prancis, dan Jerman. Jadi apa langkah selanjutnya? Menurutmu mereka akan berkata, "Kamu tidak suka kami? Biarkan kami pulang saja." Tidak, mereka akan berkata, "Kita perlu meningkatkan itu. Kita perlu tumbuh lebih besar. Kita perlu mendapatkan lebih banyak pengaruh." Bagaimana caranya? Cari orang-orang di barat dalam sistem yang ada, dalam status quo, untuk membantu kita, mendukung kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Pedro Sanchez dan Keir Starmer, dan orang baru ini Andy Burnham, serta semua politisi kiri ini. Itulah yang mereka lakukan. Itulah mengapa kita menyebut mereka idiot yang berguna, karena mereka tidak mengerti. Dan kita juga punya hal yang sama di sini di Australia. Partai buruh tahu bahwa Muslim hanya memilihmu sampai mereka punya calon mereka sendiri. Jadi pada saat itu dalam siklus pemilu tersebut, Muslim akan membantumu menang melawan partai Tory atau koalisi, yaitu versi Tory kita. Tapi mereka sedang bersiap dan mereka benar-benar terbuka soal itu. Mereka sendiri yang mengatakan, Muslim sendiri yang mengatakan. Ada klip viral yang saya putar minggu lalu, di mana seorang Muslim di Sydney mengatakan bahwa, "Kamu tahu jumlah kita akan bertambah. Jadi kita perlu membangun institusi dan partai politik sekarang, hari ini." Jadi ketika pemilihan umum tahun 2034 tiba, kita sudah punya calon Muslim kita sendiri. Jadi kita tidak perlu memilih partai buruh. Kita akan memilih calon Muslim kita sendiri. Itulah yang mereka lakukan di Inggris. Jadi inilah alasannya, kalau Australia sampai terjebak, memalukan bagi kita kalau kita terjebak lagi. Setidaknya orang Inggris bisa bilang, "Hey, sebelum kami, hal seperti ini belum pernah terjadi di tempat lain. Jadi kami tidak menyangka itu akan terjadi." Mereka bisa bilang begitu. Tapi kita sama sekali tidak punya alasan. Jadi intinya itulah yang sedang terjadi teman-teman. Semuanya sedang berantakan. Ini benar-benar menjadi bumerang besar bagi semua politisi pengecut yang tidak mau mengambil tindakan tegas hari ini. Mungkin karena mereka didorong oleh agenda mereka masih dibutakan oleh ideologi mereka. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih jahat lagi. Mereka dibayar oleh agenda George Soros atau orang-orang jahat lainnya di meja-meja panjang. Tapi saya tidak tahu, saya tidak punya bukti tentang itu. Saya hanya bisa mengatakan apa yang terjadi di depan mata kita. Tapi apapun pilihan yang mereka buat 10-12 tahun lalu tentang membuka perbatasan, mari kita buat satu dunia yang bersatu, penuh dengan manusia-manusia indah yang saling mencintai dan bernyanyi La Dida sepanjang hari. Kamu tahu bagaimana mereka bernyanyi La Dida sepanjang hari? Begini cara mereka bernyanyi. Semoga sukses anak-anakku. Kami mencintai orang-orang Romawi. Orang Romawi menyebut mereka vandal. Begitulah para vandal melakukan perusakan di seluruh Roma. Itulah yang sedang terjadi tepat di depan mata kita, teman-teman. Itulah yang sedang terjadi.